14 Februari. Seluruh dunia sibuk bertukar coklat dan merayakan cinta. Tetapi di Blitar, tahun 1945, tanggal ini dipilih untuk menumpahkan darah. Bukan bunga mawar yang berguguran, melainkan tubuh-tubuh tentara Jepang yang dihantam peluru dan sabetan katana dari anak didik mereka sendiri. Ini adalah kisah pemberontakan terbesar yang gagal, namun melahirkan misteri paling menghantui dalam sejarah militer Indonesia. Kemana perginya sang komandan? Jepang datang sebagai saudara tua, namun berubah menjadi mimpi buruk yang mencekik rakyat Jawa. Padi dirampas paksa, sementara ribuan laki-laki dikirim menjadi Romusha, mati perlahan karena kelaparan dan penyakit di lubang-lubang tambang. Pemandangan mayat membusuk di pinggir jalan Blitar bukanlah hal asing, melainkan sarapan sehari-hari bagi para prajurit peta. Pemandangan inilah yang mulai meretakkan kesetiaan mereka. Tapi seberapa parah keretakan itu? Di tengah keputusasaan itu, berdiri Shodancho Supriyadi, pemuda 22 tahun dengan darah bangsawan namun berhati rakyat jelata. Ia tidak tahan melihat anak buahnya dipaksa mengawasi penyiksaan terhadap saudara sebangsa sendiri di kam-kam kerja paksa. Hatinya mendidih, otaknya mulai menyusun rencana gila yang mustahil berhasil. Apakah keberanian saja cukup untuk melawan kekaisaran yang telah menaklukkan Asia? September 1944, di asrama peta Blitar, pertemuan-pertemuan gelap mulai digelar di bawah hidung Kempeitai. Supriyadi dan rekan-rekannya, Muradi, Halir, dan Sunanto, bersumpah di bawah sorotan lampu minyak untuk mengusir Jepang atau mati mencoba. Mereka tahu resiko pengkhianatan mengintai di setiap sudut barak. Namun satu pertanyaan besar belum terjawab, kapan waktu yang tepat untuk menyerang macan yang sedang tidur? Supriyadi sempat menemui Bung Karno yang saat itu berada di Blitar, meminta restu untuk memberontak. Soekarno dengan pandangan politiknya yang tajam, memperingatkan bahwa kekuatan peta belum sebanding dan akibatnya akan fatal. Namun darah muda Supriyadi terlalu panas untuk didinginkan oleh logika politik. Ia memilih mengabaikan peringatan sang proklamator. Apakah ini sebuah kepahlawanan murni atau tindakan bunuh diri yang nekat? Tanggal ditetapkan 14 Februari 1945, bukan karena hari kasih sayang, melainkan karena ada pertemuan besar perwira Jepang di Blitar yang direncanakan pada hari itu. Supriyadi berharap bisa membantai seluruh komando Jepang dalam satu serangan dadakan yang mematikan. Rencana yang brilian di atas kertas, namun takdir memiliki skenario yang jauh lebih kejam. Apa yang terjadi ketika target utama justru tidak muncul? Intelijen mereka meleset. Pertemuan besar perwira Jepang yang dinanti-nantikan ternyata dibatalkan secara mendadak. Meski target utama hilang, roda revolusi sudah terlanjur berputar kencang dan tak bisa dihentikan. Mundur berarti ketahuan dan dihukum mati. Maju berarti perang terbuka yang tidak seimbang. Dalam detik-detik genting itu, Supriyadi mengambil keputusan fatal. Kita serang sekarang juga. Dini hari yang sunyi, pecah seketika. Tepat pukul 3 pagi, dentuman mortir menghantam Hotel Sakura, tempat para perwira Jepang menginap. Suara ledakan itu bukan hanya membangunkan kota Blitar, tapi juga membangunkan semangat perlawanan di seluruh Jawa yang selama ini tertidur. Namun ledakan itu mengenai sasaran atau hanya menghantam tembok kosong. Pasukan dibagi, sebagian menyerang markas Kempeitai, polisi rahasia Jepang yang paling ditakuti. Mereka memberondong bangunan itu dengan senapan mesin, melampiaskan dendam atas setiap siksaan yang pernah mereka saksikan. Tembok markas penuh lubang peluru, namun anehnya balasan dari dalam tidak seintensif yang diduga. Kemana perginya para penjaga iblis itu? Ternyata Jepang sudah mencium gelagat pemberontakan. Bangunan-bangunan vital itu sebagian besar sudah dikosongkan atau dijaga minimal. Pasukan Supriyadi menembaki bayang-bayang. Mereka telah kehilangan unsur kejutan, senjata terkuat mereka. Sadar bahwa mereka telah masuk perangkap, kepanikan mulai merayap di antara barisan pemberontak. Apa langkah Jepang selanjutnya? Di tengah kekacauan, Shodancho Harjono berhasil menurunkan bendera Hinomaru di alun-alun dan menaikkan sang saka merah putih. Itu adalah momen sakral. Untuk pertama kalinya sejak pendudukan, warna merah putih berkibar gagah menantang matahari terbit. Tapi kebanggaan itu hanya berumur pendek. Langit Blitar segera berubah menjadi kelabu oleh asap mesiu dan kedatangan bala bantuan musuh. Jepang tidak tinggal diam. Mereka mengerahkan pasukan tank dan kavaleri dari Kediri dan Malang untuk mengepung Blitar. Kota kecil itu diisolasi total, jalur keluar ditutup. Pasukan peta yang terpecah-pecah kini terjepit di antara hutan jati dan laras senapan mesin Jepang. Harapan untuk menyebarkan pemberontakan ke kota lain pupus seketika. Bagaimana nasib mereka yang terkepung? Supriyadi bawa sisa pasukannya mundur ke arah utara, masuk ke hutan-hutan lereng Gunung Kelut dan Wilis. Di sana mereka bertahan dengan logistik yang menipis, memakan umbi-umbian,
dan terus bergerak agar tidak terdeteksi. Hutan yang seharusnya menjadi pelindung kini berubah menjadi penjara hijau yang lembab dan mematikan. Namun ancaman terbesar bukan datang dari alam, melainkan dari tipu muslihat manusia. Kolonel Katagiri, komandan Jepang, tahu bahwa kekuatan senjata saja akan memakan waktu lama. Ia menggunakan taktik pendekatan hati. Ia mengirim utusan, bahkan keluarga para pemberontak untuk membujuk mereka turun gunung dengan janji manis. Kembalilah, kalian tidak akan dihukum. Kita akan bicara sebagai saudara-saudara prajurit. Apakah para pemuda yang lugu itu akan termakan janji manis sang penjajah? Satu persatu, kelompok pemberontak mulai menyerah. Muradi dan kawan-kawan turun gunung, menyerahkan pedang mereka kepada Katagiri yang menyambut dengan senyum ramah. Mereka mengira kehormatan samurai Jepang akan menjamin keselamatan mereka. Mereka salah besar. Begitu senjata dilusurkan, senyum Katagiri lenyap, digantikan dengan borgol dan popor senapan. Pengkhianatan itu pun sempurna. Namun saat semua kelompok telah ditangkap, satu orang tidak pernah muncul. Supriyadi tidak ada di antara mereka yang menyerah, tidak ada di antara mayat yang ditemukan, dan tidak ada di penjara. Ia lenyap begitu saja di rimbunnya hutan Gunung Wilis. Seolah-olah bumi telah menelannya bulat-bulat, meninggalkan rekan-rekannya menghadapi regu tembak sendirian. Kemana perginya sang pemimpin? Mereka yang tertangkap dibawa ke Jakarta untuk diadili di mahkamah militer. Ruang sidang itu dingin dan mencekam. Hakim Jepang menjatuhkan vonis dengan cepat dan tanpa ampun. 68 orang diadili, 6 dijatuhi hukuman mati, sisanya penjara seumur hidup. Muradi, tangan kanan Supriyadi, berdiri tegap mendengar vonis matinya tanpa sedikit pun rasa takut. Namun pertanyaan hakim tetap satu. Di mana Supriyadi? 16 Mei 1945, di tepi pantai Ancol yang sepi, 6 pejuang termasuk Dr. Ismail dan Muradi berdiri dengan mata tertutup kain. Mereka menolak berlutut. Saat aba-aba diteriakan, teriakan merdeka terakhir mereka beradu dengan suara letusan senapan. Tubuh-tubuh muda itu rubuh ke pasir. Darah mereka tersapu ombak Laut Jawa. Sebuah akhir tragis bagi mereka yang berani bermimpi. 3 bulan setelah eksekusi itu, Indonesia merdeka. Soekarno membacakan proklamasi. Ironisnya nama Supriyadi begitu harum hingga ia ditunjuk sebagai Menteri Keamanan Rakyat yang pertama dalam kabinet presidensial. Negara memanggilnya untuk pulang dan memimpin tentara. Tapi kursi menteri itu tetap kosong. Surat panggilan negara tak pernah terbalas. Di manakah sang menteri berada? Teori pertama muncul. Supriyadi sebenarnya sudah tertangkap dan dibunuh di tempat oleh Jepang, namun dirahasiakan untuk mencegah kemarahan rakyat yang lebih besar. Ada kesaksian yang mengatakan ia disiksa hingga tewas di Wonokromo. Jika benar, di mana kuburannya? Mengapa Jepang yang biasanya teliti mencatat eksekusi tidak memiliki dokumen kematian musuh nomor 1 mereka ini? Teori kedua, ia berhasil lolos. Supriyadi diyakini mengubah identitasnya dan hidup membaur sebagai rakyat biasa, menolak untuk muncul kembali karena rasa bersalah yang mendalam. Rasa bersalah karena membiarkan anak buahnya mati, sementara ia tetap hidup. Banyak orang tua di Jawa yang mengaku pernah bertemu sosok mirip dia, tua dan menyendiri. Apakah ia memilih hidup dalam bayang-bayang? Teori ketiga yang paling kental di telinga masyarakat Jawa, moksa, hilang beserta raganya ke alam gaib. Supriyadi dikenal memiliki kedalaman spiritual dan sering bertapa di Gunung Wilis. Bagi para pengikutnya, ia tidak mati, melainkan menyepi dan menunggu waktu yang tepat untuk kembali saat Nusantara dalam bahaya besar. Mitos atau fakta, cerita ini menjaga harapannya tetap hidup. Pemerintah Indonesia tidak tinggal diam. Selama bertahun-tahun, tim pencari fakta dibentuk. Mereka menggali makam-makam tanpa nama, mewawancarai saksi mata, bahkan melibatkan paranormal. Namun hasilnya selalu nihil. Setiap jejak yang ditemukan selalu buntu. Seolah-olah sejarah sendiri bersekongkol untuk menyembunyikan keberadaannya. Mengapa begitu sulit menemukan satu orang? Kekosongan ini memicu fenomena aneh. Puluhan orang muncul mengaku sebagai Supriyadi, dari yang gila hormat hingga yang benar-benar gangguan jiwa. Satu persatu diuji oleh keluarga dan rekan seperjuangan, dan satu persatu terbukti palsu. Tidak ada yang tahu detail rahasia masa lalu sebaik Supriyadi asli.
Harapan keluarga pun dipermainkan berulang kali. Siapa yang tega melakukan ini? Salah satu klaim paling heboh datang dari pria bernama Andaryoko Wisnu Prabu pada tahun 2008. Ia bersumpah dialah Supriyadi. Ia menunjukkan foto-foto lama dan bekas luka. Media gempar. Namun sejarawan dan keluarga kembali menolak. Tes DNA tidak cocok. Cerita tidak sinkron. Sekali lagi, bangsa ini harus menelan kekecewaan. Apakah kita memang ditakdirkan untuk tidak pernah tahu? Meski raganya hilang, roh pemberontakan Blitar tidak pernah mati. Aksi nekat Supriyadi pada 14 Februari adalah syok terapi bagi mental tentara Jepang. Keberanian itu menular. Semangat itulah yang kemudian meledak dahsyat dalam pertempuran 10 November di Surabaya. Tanpa Blitar, mungkin tidak akan ada Surabaya. Bukankah itu kemenangan yang sesungguhnya? Kini di Blitar berdiri monumen PTA. Patung 7 perwira berdiri gagah dengan Supriyadi di tengah, menunjuk ke arah Gunung Kelut. Di sana, setiap tahun upacara digelar. Tapi perhatikan baik-baik patung itu. Wajah Supriyadi dipahat dengan tatapan yang jauh, seolah ia masih mengawasi kita dari suatu tempat yang tak terjangkau. Apakah ia melihat Indonesia yang ia impikan? Setiap 14 Februari saat anak muda sibuk dengan coklat, cobalah hening sejenak. Ingatlah bahwa di tanah ini, kasih sayang pernah diwujudkan dalam bentuk pengorbanan nyawa. Supriyadi mencintai tanah airnya melebihi nyawanya sendiri. Itu adalah bentuk cinta yang paling brutal, namun paling suci. Apakah kita masih memiliki cinta sebesar itu hari ini? Mungkin Supriyadi memang tidak dimaksudkan untuk ditemukan. Seperti King Arthur yang hilang di Avalon, ia menjadi mitos yang menjaga moral bangsa. Kehilangannya membuatnya ababi, tak tersentuh oleh korupsi atau kekecewaan politik pasca kemerdekaan. Ia tetap muda, tetap suci, dan tetap menjadi simbol perlawanan murni. Jadi jika suatu malam di lereng Gunung Wilis Anda merasa diawasi, atau mendengar derap langkah sepatu Lars militer di tengah badai, jangan takut. Itu mungkin hanya Supriyadi, sang hantu sejarah yang sedang memastikan bahwa kemerdekaan yang ia bayar dengan darah tidak kita sia-siakan begitu saja. Merdeka!